Halo, selamat datang di Musik Player Collection. Terima kasih telah mengklik video ini. Ada apa di hari ini? Saya akan menampilkan ramalan atau prediksi Putri Aryani di semifinal nanti ya. Jadi prediksinya ini saya rahasiakan dulu. Apa sih prediksinya? Apa sih ramalannya? Oke, biar seperti itu penasaran ya. Jadi seperti itu bisa langsung mendengarkan siapa yang akan meramal, dan peramal ini sudah sangat terpercaya, sudah sangat mumpuni dalam bidang magic ya intinya. Jadi ya, percaya nggak percaya itu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya kan. Oke, jadi ya, kita dengarkan saja seperti apa ramalannya dan seperti apa prediksinya untuk Putri Aryani ini. Oke, kita langsung menuju ke videonya. Let's go. Putri Aryani ini pasti akan memenangkan America's Got Talent 2023. Pegang kata-kata saya. Siap. Kadang menjadi peramal itu serba salah. Saat bikin ramalan atau prediksi, orang bilang musyrik, mendahului Tuhan. Saat ramalannya tidak terjadi, semua orang mencemooh saya. Mengatakan dasar pesulap nggak ada kerjaan. Kerjaannya ngeramal orang lain dan ngomong yang jelek-jelek. Padahal nggak semuanya tentang itu. Dan kalaupun jelek, itu semuanya lah peringatan. Tapi saat ramalannya terjadi, semua orang akan bilang, ah ini bisa saja kebetulan. Tapi yang kali ini bukan kebetulan. Karena saya kemarin sudah meramalkan Putri Aryani akan lolos ke semifinal. Saya tuh sudah berpengalaman karena saya sendiri memiliki nama yang sekarang saya sandang. Ini dari sebuah acara pencarian bakat yang dilakukan sekitar 14 tahun yang lalu. Istri saya pun juga menjadi runner-up dari acara pencarian bakat. Saya pun menjadi konsultan di banyak acara pencarian bakat. Sehingga saat saya melihat satu orang yang terus kemudian memiliki potensi dan ditambah dengan pengetahuan saya membaca kartu, maka ini bukanlah sebuah hal yang saya sangsikan. Dan bukan karena saya orang Indonesia, yang tentu saja saya membela Putri Aryani, tetapi saya melihat kemungkinan itu. Apa yang akan kira-kira membuat kalian juga percaya? Saya lihat dari kartu saya, Putri Aryani memiliki seorang, kalau saya bilang itu pesaing, yaitu Gabriel Henrique, yang merupakan kontestan asal Brazil, yang memiliki suara yang juga tidak kalah merdu dan teknik vokal yang luar biasa. Mereka ini menguasai, bermain di nada tinggi, yang sangat-sangat sempurna. Dan suara tinggi itu, entah kenapa membuat bulu kuduk kita merinding saat mendengarnya. Seperti halnya kompetisi, pemenangnya hanya akan ada satu orang atau satu kelompok saja. Dan menurut kartu saya, dari kartu strength ini, saya lihat pemenangnya adalah seorang wanita. Seperti gambar yang ada di sini. Singanya juga wanita loh ini. Sebenarnya mau menang atau tidak, Putri Aryani ini sudah menang di hati warga Indonesia. Dan seluruh warga dunia, kebayang nggak? Dia ini sudah dapat Golden Buzzer, dapat perlakuan yang luar biasa dari Simon Cowell yang menurut saya ya bukan nepotisme, karena sekaya-kayanya orang tua Putri Aryani mau bayar berapa sih sampai mungkin dia melewati satu kecurangan? Dan kalau itu tidak membuat kalian percaya, Bono, vokalis U2 yang sangat termasyur itu, yang Coldplay aja mungkin cium tangan buat mereka ini tadi, itu sampai mengizinkan Putri Aryani membawakan lagu yang tidak sembarang orang diizinkannya. Dan David Foster ini udah terkenal sejak saya masih Pampers belum ada, pakai popok dulu. Kalau zaman dulu bareng Peter Cetera itu mengaransemen lagu-lagu yang sangat luar biasa. Ini sampai mengatakan tidak semua orang diizinkan untuk menyentuh pianonya. Dan Putri Aryani memainkan dalam konsernya di Jakarta kemarin. Yang menjual juga di sini selain skill, yang kalau menurut saya Enrique ini juga memilikinya, itu adalah kemampuan Putri Aryani untuk menguasai dirinya dan kepercayaan diri yang muncul. Menjadi orang yang tidak menyandang tunanetra, itu saja butuh keberanian luar biasa. Seorang cakrakan saja yang sudah puluhan tahun terkenal, bernyanyi di depan jutaan orang, itu saja menunjukkan rasa benar-benar takjub dan juga groginya. Nah, Putri Aryani ini, dia bisa mengatasi groginya dan tetap membawakan apa yang dilakukannya, tapi juga tanpa ada kesombongan, tanpa membandingkan Putri dan Cakrakan. Tapi Putri Aryani ini usianya mungkin beda 10 tahun ya, atau lebih dibandingkan Cakrakan, yang kalau menurut saya, ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Dan bahkan bakat yang mungkin nggak di seluruh dunia ini akan ada. Apa yang kalau menurut saya akan membuat Gabriel ini nanti akan kalah
Kalau menurut saya Putri Aryani yang meskipun Inggris itu bukan bahasa ibunya dan mungkin second language buat dia, tapi penguasaan bahasa Inggris Putri ini di luar dugaan lebih bagus dibandingkan Gabriel. Ini saya kira yang akan membuat dia memiliki satu faktor kuda hitam yang membuatnya akan sangat dijagokan oleh banyak pemirsa di final America's Got Talent nanti. Dan ingat, ini bukan juri yang menentukan, tetapi pemirsa yang memang mayoritasnya orang Amerika yang ada di sana. Gabriel pun ini terlihat merosot performanya dan membuat orang-orang ini mempertanyakan. Tapi hati-hati, dalam pencarian bakat, perubahan-perubahan seperti inilah yang malah akan disoroti. Dan masih sangat mungkin terjadi hal-hal yang sifatnya teknikal yang akan menyerang Putri. Maka ini adalah hal yang menurut saya harus bisa dievaluasi dan juga diantisipasi. Jangan sampai ini akan jadi satu hal yang di awal nih bagus banget, tapi ada satu kesalahan yang sifatnya minor menjadi major dan menjadi faktor yang akan mengagalkan kemenangan Putri yang sudah saya lihat jauh-jauh hari seperti hari ini. Gabriel ini juga mungkin kalau saya kira melihat bahwa dirinya memiliki satu atau banyak kelebihan dibandingkan Putri yang secara Putri ini seorang penyandang tunanetra yang tentu saja untuk menjadi seorang performer kontak mata ini adalah sesuatu yang sangat penting. Memang orang menjadi iba dan lebih kasihan, tapi itu di babak-babak awal. Di semifinal dan final, orang mungkin sudah tidak memberikan excuses lagi. Mau dia tunanetra, tunadaksa, tapi kalau dia menunjukkan kemampuan yang dia klaim itu yang terbaik, dia harus menunjukkan yang terbaik. Dan Putri di sini menunjukkan performa dunia yang memang luar biasa. Orang dibuat seakan-akan lupa dengan ketunanetraannya ini tadi. Dan tanpa ada kontak mata pun, Putri membius seluruh dunia. Ini yang dilupakan oleh Gabriel yang selama ini mengira bahwa dirinya akan bisa lebih unggul dibandingkan Putri. Dan ingat, selain kontak mata, penguasaan terhadap panggung adalah hal yang vital untuk seorang performer apapun jenisnya. Tapi itu semua seakan-akan dilibas oleh penampilan Putri yang membuat suaranya ini men-take over semuanya. Angelic voices yang ini tidak gampang dan bisa didengar dimanapun, dalam kesempatan apapun, kecuali kita beruntung bisa mendengarnya secara langsung. Sehingga dalam hal ini, meskipun secara teknik seharusnya Gabriel bisa lebih menguasai, tapi Putri sudah unggul juga di hal ini tadi. Tapi tetap ini hanyalah sebuah ramalan, prediksi dari kartu-kartu yang nggak memiliki apapun menilai magis kecuali kita dan intuisi kita dalam membacanya. Kita semua akan melihat the moment of truth di babak penentuan America's Got Talent 2023. 2023. America's Got Talent kok 2023. Pada hari Rabu 27 September 2023 atau September 26, 2023, America's Time. Dan pekan depan itu Putri Aryani akan diduetkan dengan penyanyi yang akan dipilih oleh Simon Cowell. Seorang laki-laki, seorang wanita, yuk kita akan lihat. Kelihatannya cuma tangan. Ini tangan laki-laki bukan. Saya lihat penyanyi ini akan memperkuat sosok Putri, tidak malah melemahkannya. Dan Putri di sini akan bisa menghandle dengan baik. Bahkan kita lihat ini pun akan menjadi sebuah momen yang akan membuat penyanyi ini tadi memiliki lompatan karir yang luar biasa. Yang paling mudah ya di-follow oleh jutaan orang dari seluruh Indonesia. Jadi kita akan lihat bahwa Indonesia di sini memiliki kekuatan besar untuk menentukan kemenangan Putri Aryani nanti. Karena sebagus apapun suara Putri Aryani, seluar biasa pun penampilannya, saya kira faktor Indonesia ini juga menentukan kemenangan Putri Aryani dari awal hingga saat ini. Keviralan berita yang mengandung kata Indonesia ini sangat luar biasa. Pasti. Indonesia ini adalah negara dengan penduduk keempat setelah China, India, Amerika, dan kemudian Indonesia. Dan kita belum lihat Amerika bersatu terhadap satu talenta yang ada di sana. Nah, ini salah satu hal yang menjadikan saya semakin yakin dengan bacaan kartu saya, jika ini akan berhasil, maka saya katakan bahwa America's Got Talent ini mungkin akan mendapatkan spotlight yang sangat luar biasa di Indonesia. Dan ini adalah win-win solution. Toh Indonesia juga mendukung seorang artis yang memang berkualitas dan nggak kaleng-kaleng. Putri Aryani juga memenangkan Indonesia's Got Talent. Dan musisi-musisi berkelas seperti David Foster dan Bono, saya kira mereka semua bukan mau melakukan hanya karena viral di media sosial. Itu hal yang remeh-temeh dan ecek-ecek buat mereka berdua. Yang sudah jauh terkenal 40 tahun sebelum media sosial itu bahkan ada. Tapi di luar itu, yang sangat luar biasa adalah tentu saja dukungan dari kedua orang tua Putri yang membawa Putri ini dan mengizinkan anaknya menekuni apapun yang dia pilih. Menyuntikkan kepercayaan diri yang luar biasa tanpa ada kesombongan dan juga kepongahan di dalamnya. Dan kali ini berdiri di
America's Got Talent menjadi duta Indonesia, mewakili kita semua, 275 juta warga Indonesia ada di sana. Terima kasih untuk Putri dan kedua orang tuanya, dan marilah kita bersiap untuk kemenangan Putri Aryani di America's Got Talent 2023. Semoga saja. Tulis komentar kalian di bawah sini. Apakah ramalan saya akan terbukti? Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di final America's Got Talent 26 September 2023 nanti. Salam. Oke, demikianlah ramalannya dari Bang Denny Darko ya. Ya, semuanya sudah kita dengar bersama ya. Ramalannya Denny Darko. Tapi ada satu yang harus saya pertanyakan karena Bang Denny ini tidak menyebutkan siapa yang akan menjadi teman duet Putri di saat final ya. Tidak menyebutkan, maksud saya tidak menyebutkan perempuan atau laki-laki, karena ketika Denny Darko mengocok, dia hanya menjelaskan yang lain ya. Ini hanya menjelaskan tentang tangannya nggak kelihatan cewek atau cowok. Saya pikir Bang Denny ini akan ngasih tahu bahwa tangannya, menurut saya, kalau saya menjadi Denny Darko, menurut saya ini adalah seorang perempuan, dan ini adalah penyanyi legend atau penyanyi yang sangat terkenal, berinisial. Kalau sampai seperti itu sangat keren banget Bang. Jadi saya di situ sempat bingung ketika sudah membuka kartu siapa yang akan menjadi teman duetnya, dikocok dan cuman hanya tangan. Ya, memang dijelaskan tangan tapi tidak menjelaskan secara detail di situ ya. Jadi membicarakan ke hal yang lain. Padahal saya berharap ya, saya berharap banget bahwa itu menjadi sebuah bocoran ya. Jadi bisa membuktikan nantinya, oh ya benar kalau memang Bang Denny Darko ini bilang apa ya, perempuan atau laki-laki yang akan jadi teman duetnya, itu mungkin wow, sangat keren banget ya. Oke, jadi apapun itu nantinya Putri Aryani mau diduetkan sama perempuan atau laki-laki, yang penting itu tidak menjadi sebuah masalah ya. Yang penting Putri Aryani tidak terganggu atau Putri Aryani tidak semakin menurun performanya karena semakin nervous. Semoga saja Putri Aryani siap untuk melakukan duet saat final. Ini mungkin kejutan dari Simon atau memang sudah dikonfirmasi sama Simon bahwa Putri Aryani sudah siap ya. Dan yang menjadi penasaran yaitu siapa teman duetnya Putri Aryani nanti. Apakah musisi legend atau musisi baru tapi memang terkenal? Kalau menurut feeling saya, mungkin ya ini hanya dugaan feeling dan ini bukan ramalan dan bukan apa-apa, ini hanya menurut feeling saya, itu adalah Adele ya. Adele yang ada dalam pikiran saya, Adele yang akan diduetkan sama Putri Aryani di saat final. Tapi ya itu wallahu alam, dan ya tidak bermasalah siapapun nanti yang akan menjadi teman duetnya. Yang penting Putri Aryani tetap fokus, tetap apa ya, tetap terkontrol hingga akhirnya semua orang bisa melihat kehebatannya Putri Aryani. Karena ini momen-momen yang sangat keren banget ya. Simon punya rencana lain untuk Putri. Saya tahu tujuannya Simon, dia udah tahu. Simon udah berencana ingin mengundang teman duet untuk Putri di saat final. Berarti kita berpikir secara logika aja, berarti kan Simon memang akan mempertunjukkan Putri dengan musisi legend agar bisa ditonton oleh seluruh warga Amerika intinya. Karena yang akan memvoting itu yang pertama Amerika saja dulu, ditontonkan di sana. Biar apa? Agar apa? Tapi nggak tahu nanti musuhnya ada temen duet atau enggak. Kalau memang ini hanya Putri seorang yang akan ada temen duetnya, ini sudah saya jamin, saya pastikan Putri Aryani akan mendapat voting yang banyak, akan mendapat suara atau
atau nilai yang banyak ya, karena seperti apa ya, seperti putri ini dispesialkan ya. Tapi memang saya sudah merasa putri ini dispesialkan oleh Simon, karena Simon akan bertanggung jawab dengan pilihannya, ya kan? Secara logika Simon ini akan bertanggung jawab dengan pilihannya, karena memberikan golden buzzer itu hanya sekali. Ya, jadi setiap juri memberikan golden buzzer hanya sekali di episode itu ya. Jadi ketika Simon memberikan golden buzzer dan sampai masuk ke semifinal dulu, sampai ada rencana ke final, otomatis Simon akan bergerak. Simon tidak akan tidak akan membiarkan putri ini memikirkan sendiri. Putri ini akan berjuang sendiri, karena ini juga sebuah menurut saya ini sebuah harga diri Simon juga ya, karena Simonlah yang mempercayakan, Simonlah yang memilih putri ini loh. Saya yakin putri akan seperti ini. Berarti ini ada sebuah rencana terselubung dari Simon untuk putri. Oke, jadi seperti itu sudah bisa berpikir secara logika. Ini America Got Talent acaranya siapa? Coba sebar di YouTube, searching, mencari tahu, meriset data. America Got Talent ini adalah acaranya siapa? Jadi seperti itu nanti lebih yakin. Saya pernah mendengar, pernah baca bahwa America Got Talent ini itu adalah acaranya Simon Cowell ya. Jadi ketika Simon memberikan hal yang spesial untuk seseorang, berarti seseorang itu akan disorot, akan diperjuangkan juga oleh Simon. Bagaimana caranya? Itu loh. Menurut saya seperti itu sih ya. Tapi kalau memang salah, silahkan seperti itu berkomentar di kolom komentar apa pendapat kalian. Karena kita berhak, punya hak asasi manusia, punya hak untuk berpendapat juga ya. Asalkan pendapat itu tidak merugikan atau menyinggung perasaan orang lain, atau pendapat itu tidak menghina atau mencela ya, atau melecehkan, bahkan tidak berpendapat untuk memprediksi atau meramal, itu pun nggak ada masalah. Menurut saya seperti itu. Itu pendapat saya ya. Maaf kalau saya salah. Karena setiap orang pasti punya cara pikir, mindset, dan pendapat pun akan beda-beda ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Kita berdoakan saja semoga ramalan Denny Darko ini bisa terwujud dan bisa kita pegang ya. Bang Denny Darko bilang sampai ngomong pegang omongan saya atau pegang kata-kata saya. Oke, saya mempercayakan itu. Saya percaya bahwa putri ini akan jadi juara seperti yang dikatakan Bang Denny Darko. Itu feeling saya ya. Dari kemarin pun saya sudah punya feeling bahwa putri akan menjadi juara, karena yang memegang ini adalah Simon Cowell. Oke, sekian, sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.